Perkenalkan, nama saya Yunita Herwinda, Prodi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan dari Universitas Sultan Syarif Kasyim Riau. Kami di sini ingin menyelesaikan tugas dari dosen pengampu, yaitu Bapak Zetri Rahman, SPD MPD. Di sini Dea Mustika sebagai HRD, Puji Safitri sebagai narasumber, dan Ines Nurjana sebagai narasumber, dan saya sendiri juga sebagai narasumber. Dan saya akan kasih kepada HRD. Baik, terima kasih kepada Yunita Herwinda. Sebelumnya Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Terima kasih untuk wawancara kita pada hari ini. Baik. Kita langsung saja kita mulai wawancaranya. Yang pertama untuk Ines Nurjana. Untuk yang lain tolong dinonaktifkan dulu kameranya. Apakah benar ini dengan Ines Nurjana? Benar Bu, saya Ines Nurjana. Di surat lamaran Anda ingin melamar sebagai guru. Apakah benar Ines? Benar Bu. Baik, kita mulai saja wawancara pada siang hari ini. Ines sudah siap? Siap Bu. Terlalu bersemangat ya Ines? Iya Bu. Di sini Ines mendaftar sebagai guru di sekolah ya. Pertanyaan pertama, ceritakan tentang pengalaman mengajar Anda selama praktik mengajar. Oke, baik. Saya praktik mengajar di salah satu sekolah yang berada di Tapung Hilir, tepatnya di SMK 4 Tapung Hilir. Saya mengajar kelas 12 dengan pelajaran ekonomi. Pengalaman mengajar saya memiliki pengalaman tentang perencanaan pembelajaran yang matang, pengelolaan kelas yang efektif, dan pentingnya membangun hubungan yang positif dengan siswa, Bu. Saya juga belajar bagaimana menyesuaikan metode mengajar saya dengan kebutuhan belajar di setiap siswa yang ada di kelas 12 itu, Bu. Baik, selanjutnya itu bagaimana Anda menangani siswa jika siswa ini sulit diatur di dalam kelas? Saya percaya pendekatan proaktif sangat penting dalam pembelajaran. Saya akan berusaha memahami akar penyebab perilaku siswa tersebut, apakah karena akademik, sosial, atau emosional. Saya akan berkomunikasi dengan siswa tersebut secara langsung, menetapkan batasan yang jelas, dan memberikan konsekuensi yang konsisten. Jika diperlukan, saya akan berkolaborasi dengan orang tua dan konselor yang ada di sekolah. Bagaimana Anda menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan mendukung bagi semua siswa? Saya percaya setiap siswa memiliki potensi uniknya sendiri. Saya akan menggunakan berbagai metode dan strategi pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar yang beraneka ragam. Saya juga akan memastikan bahwa semua siswa merasa dihargai, dihormati, dan diterima di kelas. Saya juga akan menciptakan suasana kelas yang aman dan nyaman untuk berdiskusi dan bertanya, Bu.
Lalu bagaimana Anda mengelola waktu Anda secara efektif sebagai seorang guru? Mungkin saya menggunakan perencanaan harian dan mingguan untuk mengatur tugas-tugas saya. Saya memprioritaskan tugas-tugas yang paling penting dan menetapkan tenggat waktu yang realistis. Saya juga memanfaatkan waktu luang saya secara efisien untuk mempersiapkan pelajaran di kelas. Serta saya akan memeriksa pekerjaan siswa dan berkomunikasi juga dengan orang tua. Bagaimana Anda menilai kemajuan belajar siswa? Saya akan menggunakan berbagai metode penilaian, termasuk tes tertulis, proyek, presentasi, dan juga observasi kelas. Saya juga akan memberikan umpan balik yang konstruktif dan teratur kepada siswa untuk membantu mereka meningkatkan pemahaman dan kemampuan mereka masing-masing. Saya akan melibatkan siswa dalam proses penilaian untuk mendorong rasa tanggung jawab dan kepemilikan mereka. Bagaimana Anda berkolaborasi dengan orang tua siswa? Saya akan mencoba komunikasi yang terbuka dan teratur dengan orang tua. Saya akan menggunakan berbagai cara untuk berkomunikasi dengan orang tua masing-masing murid, seperti pertemuan orang tua, surat, ataupun telepon. Saya juga akan meminta masukan dan dukungan dari orang tua untuk membantu anak mereka mencapai potensi terbaik mereka. Apa sih filosofis pendidikan Anda? Saya percaya bahwa pendidikan harus berpusat pada siswanya, Bu. Saya akan menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan, menantang, dan relevan bagi siswa. Saya ingin membantu siswa mengembangkan kemampuan berpikir yang kritis, kreatif, dan kemampuan memecahkan masalah. Saya juga ingin membantu siswa untuk menjadi warga negara yang bertanggung jawab dan juga peduli. Apa yang Anda harapkan jika diterima dari sekolah ini? Saya berharap dapat menjadi bagian dari komunitas sekolah yang suportif dan kolaboratif. Saya juga ingin belajar dari guru-guru senior yang ada di sekolah ini dan berkontribusi pada pengembangan sekolah. Dan saya juga berharap dapat bekerja dalam lingkungan yang menghargai inovasi dan mengembangkan profesional. Baik, terima kasih kepada Ines Nurjana yang telah diwawancarai pada sesi ini. Karena di dalam Zoom ini ada dua orang yang sama ingin melamar pekerjaan di sekolah ini, yaitu Puji Sapitri. Selanjutnya, terima kasih pada Ines. Nanti akan diinfokan kembali melalui email ataupun WA. Baik, Bu. Selanjutnya itu Puji Sapitri. Tolong Ines Nurjana dimatikan kameranya, dihidupkan kameranya. Apakah Puji Sapitri sudah siap? Siap, Bu. Jangan tegang ya, biasa saja mukanya. Kita santai, biasa aja pembawaannya ya. Mungkin pertanyaannya nggak jauh beda dari Ines Nurjana karena dalam posisi ini sama dan dalam sekolahnya pun juga sama untuk pengajarannya. Kita mulai sesi pertanyaannya. Bagaimana Anda menghadapi tantangan dalam mengajar di sekolah ini? Baik, untuk menghadapi tantangannya, saya akan menghadapi tantangan dengan sikap yang positif dan proaktif. Saya akan mencari solusi dan dukungan dari rekan kerja, mentor, dan sumber daya lainnya. Saya juga akan terus belajar dan mengembangkan kemampuan saya sebagai seorang guru.
Apa sih kekuatan dan kelemahan Anda sebagai seorang guru di sekolah ini nanti kalau diterima? Kekuatan saya yaitu kemampuan saya untuk membangun hubungan yang positif dengan siswa dan menciptakan lingkungan belajar yang inklusif. Dan kelemahan saya yaitu terkadang saya terlalu perfeksionis, tetapi saya sedang berusaha untuk belajar lebih fleksibel dan menerima ketidaksempurnaan ini. Bagaimana Anda beradaptasi dengan teknologi dalam pembelajaran? Saya akan antusias menggunakan teknologi untuk meningkatkan pembelajaran. Saya terbiasa menggunakan platform pendidikan yang familiar, dan saya selalu terbuka untuk mempelajari teknologi baru yang dapat meningkatkan kualitas pembelajaran siswa. Lalu bagaimana Anda menangani situasi konflik di antara siswa? Saya akan berusaha untuk menengahi konflik dengan cara yang adil dan objektif. Dan saya juga akan mendengarkan setiap pihak, membantu mereka memahami perspektif masing-masing, dan mencari solusi yang dapat diterima oleh semua pihak. Jika konflik tidak dapat diselesaikan, saya akan meminta bantuan dari konselor sekolah atau pihak yang berwenang. Anda menjaga keseimbangan antara kehidupan pribadi dan pekerjaan sebagai guru. Saya akan menjaga keseimbangan sangat penting. Saya merencanakan waktu dengan baik, menetapkan batas, dan memastikan saya memiliki waktu untuk bersantai dan mengisi ulang energi. Saya juga penting untuk memiliki hobi dan kegiatan di luar pekerjaan. Coba berikan contoh bagaimana Anda melibatkan siswa dalam proses pembelajaran. Saya sering menggunakan metode pembelajaran aktif seperti diskusi kelompok, proyek kolaboratif, dan permainan edukatif. Saya juga memberikan kesempatan kepada siswa untuk memilih topik yang mereka minati dan menentukan cara mereka belajar. Apa sih yang Anda harapkan dari sekolah ini? Saya berharap dapat menjadi bagian dari komunitas sekolah yang suportif dan kolaboratif. Saya juga ingin belajar dari guru-guru senior dan berkontribusi pada pengembangan sekolah. Saya juga berharap dapat bekerja dalam lingkungan yang menghargai inovasi dan pengembangan profesional. Baik, terima kasih pada Puji yang bersedia diwawancarai pada siang ini. Mungkin itu pertanyaan dari saya untuk Ines Wirjana dan Puji Sapitri, dikarenakan sama untuk memilih sekolah ini sebagai guru di sini. Baik, selanjutnya kita pindah ke Yunita Herwinda. Tolong Puji kameranya dimatikan. Selanjutnya kita ke Yunita Herwinda. Iya, Bu. Apakah benar Anda atas nama Yunita Herwinda? Iya, Bu. Ya, di surat lamaran Anda tertera Anda ingin menjadi guru ekonomi di sekolah SMA Plus ini. Iya. Baik, kita mulai saja pertanyaannya. Oke, Bu. Sebelumnya ambil napas dulu, jangan terlalu tegang. Enggak, Bu. Sudah siap? Nah, pertanyaan pertama. Mengapa Anda memilih menjadi guru ekonomi? Karena saya ingin memberi ilmu yang saya dapatkan semasa kuliah dulu pada siswa dan membangun pemahaman siswa tentang ekonomi dalam kehidupan sehari-hari, dan saya yakin siswa mampu membuat keputusan yang lebih baik di masa depan. Apa sih strategi Anda untuk membuat siswa tertarik pada mata pelajaran ekonomi? Strategi yang saya gunakan pendekatan interaktif seperti diskusi yang nyata, stimulus, dan permainan edukasi.
Bagaimana Anda menjelaskan konsep ekonomi ini yang sulit kepada siswa? Dengan cara membagi bagian-bagian yang mudah dipahami menggunakan analogi sehari-hari, memberi contoh praktis jika perlu dipertanyakan. Bagaimana Anda menilai keberhasilan siswa dalam memahami pelajaran ekonomi? Saya menggunakan kombinasi penilaian seperti tes tertulis atau tugas kelompok. Lalu bagaimana Anda mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran ekonomi? Saya menggunakan aplikasi seperti Google Zoom, video pembelajaran dari YouTube. Bagaimana sih Anda menangani siswa yang kurang tertarik pada pelajaran ekonomi ini? Saya harus berusaha memahami kenapa siswa itu tidak tertarik atas pembelajaran ekonomi yang saya berikan. Apa peran pendidikan ekonomi dalam membentuk karakter siswa? Pendidikan ekonomi membantu siswa memahami pentingnya tanggung jawab, pengelolaan sumber daya, dan pengambilan keputusan. Bagaimana Anda mengelola kelas yang heterogen dalam hal kemampuan belajar? Dengan metode pengajaran yang berbeda seperti pembelajaran komparatif, pembagian sesuai dengan kemampuan, dan tugas yang disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Bagaimana Anda menyikapi siswa yang memiliki opini berbeda dalam diskusi ekonomi? Saya menghargai perbedaan atas diskusi yang saya berikan, menggambarkan siswa mendukung dan mereka data dan mengajarkan toleransi terhadap pandangan lain. Bagaimana Anda tetap update dengan perkembangan ekonomi pada zaman sekarang ini? Saya membaca artikel, jurnal. Apa sih pendekatan yang Anda berikan kepada tugas siswa? Saya memberikan tugas yang relevan, menarik, dan menantang seperti analisis dan penelitian kecil. Bagaimana Anda menghadapi tekanan dalam mengajar seperti kurikulum yang padat atau target nilai siswa? Saya mengatur waktu dengan baik, memprioritaskan hal-hal yang perlu dan penting. Nah, apa langkah Anda jika siswa yang kesulitan memahami materi? Saya akan membimbing siswa tersebut supaya dapat memahami materi yang saya berikan. Apa sih tujuan Anda dalam mengajar ekonomi di sekolah ini? Untuk membantu siswa memahami tentang ekonomi secara mendalam, mengaplikasikan ilmu ekonomi ke dalam kehidupan sehari-hari. Baik, terima kasih untuk Yunita Herwinda. Ya, Bu. Nanti dari pihak sekolah akan menginformasikan Anda melalui email atau WA. Tolong untuk peserta lainnya dihidupkan kameranya. Bagaimana setelah wawancara, apakah sudah lega mengeluarkan isi-isi hati para peserta waktu wawancara saat ini? Sudah, Bu. Sudah puas? Apakah ada mau tambahan pertanyaan lain? Ya, belum ada. Sudah cukup? Baik, terima kasih kepada semua peserta yang ada di Zoom ini. Mohon maaf apabila saya sebagai HRD ada kesalahan dalam penyampaian. Apakah dimaafkan? Ya. Baik, kita akhiri Zoom ini dengan mengucapkan Alhamdulillah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi penampilan video sesi wawancara dari kami. Saya sendiri Dea Mustika. Selanjutnya Saya Yunita Herwinda. Selanjutnya, Saya Ines Nurjana. Saya Puji Sapiti. mohon maaf apabila ada kesalahan dari pembuatan video sesi wawancara ini. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.